Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Profesi Kependidikan dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pengertian in-service training and upgrading dan pentingnya pelatihan pendidikan profesional guru melalui in-service training and upgrading. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratna Dewi Sulastri dengan NPM 19212292 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri ketiga. Lalu ada rekan saya yang lainnya yaitu Lukman sebagai pemateri pertama. Lalu ada Muhammad Royhan sebagai pemateri kedua dan yang terakhir ada Srinanda Nurzakia. Baik, sebelum kami memulai presentasinya, diingatkan kembali kepada teman-teman untuk menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang didapatkan dari presentasi nanti. Pada presentasi kami hari ini, terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian in-service training dan in-service education. Yang kedua, pengertian upgrading dan perbedaannya dengan in-service training. Yang ketiga, yaitu pentingnya in-service training dan upgrading. Dan yang keempat, yaitu pengaruh program in-service training dan upgrading terhadap peningkatan profesionalisme guru. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian in-service training dan in-service education, langsung saja akan dipaparkan oleh Lukman. Untuk Lukman, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator izin kembali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NPM 192122084. Di sini saya menjadi pembicara atau pemateri pertama yang berkesempatan untuk menjelaskan tentang in-service training, pengertian atau definisi mengenai in-service training and in-service education. Baik. In-service training atau pendidikan dalam jabatan ataupun disebut dengan upgrading, penataran ataupun refreshing. Ya, in-service training adalah usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam bidang tertentu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, ada beberapa penyebab kenapa in-service training ini dilaksanakan. Yang pertama, adanya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana di sini para tenaga pendidik ataupun guru merasa kurang ataupun istilah lainnya adalah kurang up to date dalam mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tersendiri, maka diadakanlah in-service training tersebut. Nah, yang kedua adanya kurangnya usaha, maksud saya kurangnya usaha dari seorang guru untuk terus berprogres, terus meningkatkan diri, terus memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam berteknologi. Nah, adapun program-program dalam in-service training seperti kursus aplikasi, pembelajaran aplikasi, ceramah, seminar, dan workshop dan sebagainya. Terus yang kedua adalah in-service education. Hal ini tidak terlalu jauh dengan sebelumnya, yaitu in-service training, di mana in-service education adalah semua usaha pendidikan ataupun pengalaman untuk meningkatkan kualitas dan pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan juga keterampilan mereka dalam kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidangnya masing-masing tentunya. Baik, di dalam in-service education, menurut Oliva pada tahun 1984 menjelaskan adanya ciri-ciri in-service education yang efektif. Yang pertama, desain program integratif, artinya dapat memberikan dorongan terhadap lembaga ataupun organisasi untuk menjalankan fungsinya ataupun tujuannya. Yang kedua adalah direncanakan secara komprehensif, artinya adanya ikatan ikatan yang relate sekolah dan lembaga. Yang ketiga adanya controlling. Adanya controlling di sini agar semua terarah dengan tujuan yang
yang ingin dicapai. Yang keempat adalah yang berhak mengontrol itu adalah sekolah, direktur, departemen pendidikan, pusat pendidikan, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya adalah in-service training dan in-service education adalah segala upaya ataupun kegiatan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pegawai atau guru ataupun tenaga pendidik sesuai dengan bidangnya masing-masing guna untuk menyelaraskan kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Baik, terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohan Ahwan akan menjelaskan definisi mengenai upgrading. Nah, upgrading itu sendiri berasal dari kata upgrade yang artinya meningkatkan atau memperbaiki kualitas, bukan memperbaiki kayak repair dalam bahasa Inggrisnya, bukan begitu ya. Nah, jadi upgrading itu sendiri meningkatkan kualitas kita sebagai pegawai pendidikan, sebagai pendidik. Nah, misalnya kita punya metode untuk mengajar. Nah, metode untuk mengajar yang dibuat oleh kita itu di-upgrade, lebih variatif lagi, seperti itu. Beda halnya dengan in-service training. Nah, ini berkaitan dengan perbedaannya dengan in-service training. Sebenarnya sama-sama aja sih, cuman ada lah titik perbedaan. Nah, jika in-service training, jika upgrading itu meningkatkan kualitas, nah contohnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita punya cara untuk mengajar. Nah, itu di upgrade lagi gitu, ditingkatkan lagi kualitasnya, lebih variatif lah cara mengajar kita tuh. Nah, sedangkan untuk in-service training itu kita melatih terus cara mengajar kita yang sudah kita buat gitu. Ya, misalkan cara kita seperti A ya yang A itu dilatih terus gitu, supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, karena setiap insan pasti punya kesalahan. Nah ini terus dilatih supaya tidak melakukan kesalahannya lagi. Nah, itu untuk in-service training. Nah, untuk upgrading itu kita seperti mengupgrade lah, jadi lebih variatif kayak gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Royhan untuk penjelasannya. Dan untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang pentingnya in-service training dan upgrading, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, in-service training dan upgrading itu perlu untuk dilakukan atau diadakan, karena terdapat beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah persiapan atau pre-service training yang kurang mencukupi. Hal ini biasanya dirasakan oleh guru-guru muda yang baru memulai mengajar. Guru-guru yang baru memulai mengajar membutuhkan in-service training dan upgrading karena persiapan mereka saat belajar di lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau yang disebut juga dengan LPTK seperti IKIP, FKIP, FIP, STKIP, dan lain-lain dianggap kurang mencukupi. Karena pada proses pelaksanaan dalam pembelajarannya lebih didominasi oleh persiapan yang bersifat teoritis, sehingga pengalaman praktisnya kurang. Maka, para guru-guru muda ini membutuhkan in-service training atau upgrading agar dapat menambah pengalaman praktek mengajarnya. Dan untuk alasan yang kedua, yaitu banyaknya guru-guru yang telah keluar dan lulus dari sekolah keguruan, namun tidak pernah dan tidak dapat untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya, sehingga menyebabkan cara kerja mereka yang tidak berubah-ubah dan cenderung tetap seperti itu-itu saja. Guru-guru yang sudah lama mengajar dan memiliki banyak pengalaman
bukan berarti dia tidak membutuhkan in-service training dan upgrading. Mereka juga butuh untuk di-upgrade pengetahuan, keterampilan, serta kemampuannya. Hal ini dikarenakan mengingat ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan karakteristik serta kebutuhan siswa dari generasi ke generasi yang berbeda, sehingga guru harus mampu mengajar dengan cara yang tidak terkesan kolot. Dan alasan yang ketiga yaitu pemerintah seringkali mengangkat guru-guru yang tidak dipersiapkan untuk menjadi guru sebelumnya. Hal ini biasanya terjadi karena tidak adanya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang keguruan di daerah tertentu, yang membuat pemerintah terdesak untuk merekrut guru yang tidak memiliki background keguruan. Maka, diperlukanlah program in-service training dan upgrading untuk membantu para guru-guru ini agar dapat mengajar secara profesional sebagai guru. Dan untuk alasan yang keempat atau yang terakhir ini yaitu adanya program dan kurikulum sekolah yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi sosial masyarakat, dan kebudayaan. Dengan adanya perubahan kurikulum, maka harus terdapat pula perbedaan dan penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru dalam mengajar. Nah, disinilah program in-service training dan upgrading akan membantu para tenaga-tenaga pendidik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang disesuaikan dengan kurikulum baru yang diterapkan. Ya, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Nanda Nurzakiah. Untuk Nanda, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sri Nanda Nurzakiah, NPM 1921222080. Kali ini saya akan melanjutkan materi terakhir mengenai pengaruh atau manfaat program in-service training dan upgrading terhadap peningkatan profesionalisme guru. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa guru profesional itu mempunyai kewenangan serta tanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik individual maupun klasikal. Dan guru profesional itu minimal harus memiliki dasar kompetensi sebagai bentuk wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan melalui program in-service training dan upgrading ini, seorang guru dapat meningkatkan keprofesionalitasnya. Lalu dapat kita ketahui juga bahwa program ini memberikan manfaat tidak hanya untuk guru atau pegawai, namun juga bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Mari kita lihat manfaat atau pengaruh yang akan didapatkan oleh guru terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan berbagai masalah yang dihadapi. Yang kedua, memberikan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru untuk mengatasi stres, frustasi, dan konflik yang nantinya bisa memperbesar rasa percaya diri pada diri sendiri. Yang keempat, menambahkan informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka menambah pengetahuan, baik pengetahuan secara teknik maupun intelektual. Yang selanjutnya, mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru di masa depan. Dan selanjutnya yaitu manfaat atau pengaruh program in-service training dan upgrading bagi lembaga pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja organisasi dalam sebuah lembaga itu sendiri. Yang kedua yaitu terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, antara lain karena adanya pendelegasian wewenang dan interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa, baik secara teknik maupun intelektual. Yang ketiga yaitu terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan seluruh pegawai yang bertanggung jawab. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh para manajer saja. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesempatan kerja bagi seluruh tenaga kerja dalam organisasi atau lembaga pendidikan tersebut dan dapat membangun komitmen organisasional yang lebih tinggi lagi. Yang selanjutnya yaitu memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalnya. Yang terakhir yaitu
penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan anggota organisasi. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Karena seluruh materinya telah dipaparkan, maka saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu ilmu pengetahuan senantiasa terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu, program in-service training dan upgrading sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kecakapan para tenaga pendidik agar dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial, dan kebudayaan. Ya, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.